few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul pemasaran digital. Langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang pemasaran digital. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Ini mencakup berbagai teknik dan platform untuk mencapai dan berinteraksi dengan audiens target. Berikut adalah beberapa komponen utama dari pemasaran digital. Yang pertama, situs web. Situs web adalah pusat dari kehadiran digital suatu bisnis. Ini berfungsi sebagai platform utama di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang produk, layanan yang tersedia, dan tempat di mana transaksi dapat terjadi. Yang kedua, SEO, sebuah proses mengoptimalkan situs web agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Yang ketiga, konten marketing, melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang berharga, relevan, dan konsisten untuk menarik dan mempertahankan audiens yang jelas. Contohnya bisa berupa blog, artikel, video, infografis, dan e-book. Yang keempat, sosial media, di mana pemasaran melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Ini mencakup pembuatan konten yang menarik, beriklan, dan berinteraksi dengan pengguna. Kemudian yang kelima, pay-per-click advertising, model iklan di mana pengiklan membayar biaya setiap kali iklan mereka diklik. Contohnya adalah Google AdS dan iklan di media sosial. Yang keenam, email marketing. Penggunaan email untuk mempromosikan produk atau layanan ini seringkali mencakup pengiriman newsletter, penawaran khusus, dan informasi terbaru kepada pelanggan yang telah memberikan izin untuk dihubungi. Yang ketujuh, affiliate marketing. Sistem di mana bisnis membayar komisi kepada afiliasi untuk mendorong penjualan atau lalu lintas ke situs web mereka. Afiliasi mendapatkan komisi untuk setiap pelanggan atau pengunjung yang mereka referensikan melalui upaya pemasaran mereka sendiri. Yang kedelapan, influencer marketing. Kolaborasi dengan individu yang memiliki pengaruh besar di media sosial atau platform digital lainnya untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Yang kesembilan, analitik dan data. Penggunaan data dan analitik untuk mengukur kinerja kampanye pemasaran digital dan membuat keputusan berdasarkan data untuk optimasi yang lebih baik. Yang terakhir dan yang ke-10, mobile marketing. Pemasaran yang dirancang khusus untuk pengguna perangkat seluler. Ini mencakup pesan teks, aplikasi, iklan dalam aplikasi, dan situs web yang dioptimalkan untuk seluler. Kemudian yang kedua tentang strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh dan terperinci yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu menggunakan saluran dan teknik digital. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif. Yang pertama, menentukan tujuan dari sebuah pemasaran. Yang kedua, memahami audiens target. Yang ketiga, menganalisis kompetisi. Yang keempat, memilih saluran digital yang tepat. Yang kelima, mengembangkan konten yang relevan dan menarik. Yang keenam, optimasi mesin pencari atau SEO. Yang ketujuh, menggunakan iklan berbayar. Yang kedelapan, sosial media marketing. Yang kesembilan, email marketing. Yang kesepuluh, pengukuran dan analisis. Dan yang terakhir, mengoptimalkan dan menyesuaikan strategi. Kemudian, kelebihan dan kelemahan pemasaran digital. Kelebihan pemasaran digital yang pertama, jangkauan yang luas. Pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens global tanpa batas geografis. Yang kedua, biaya efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, pemasaran digital seringkali lebih murah, baik dalam operasional, iklan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengukuran dan analisis yang akurat. Alat analitik memungkinkan pengukuran kinerja kampanye secara real time. Yang keempat, targeting yang tepat.
Pemasaran digital memungkinkan penargetan yang sangat spesifik berdasarkan demografi, lokasi, minat, dan perilaku konsumen. Kemudian interaksi dan keterlibatan. Media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen, membangun hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan keterlibatan melalui komentar, ulasan, dan feedback. Kemudian kelemahan dari pemasaran digital. Yang pertama, persaingan yang ketat. Karena rendahnya biaya masuk dan potensi jangkauan yang luas, banyak bisnis beralih ke pemasaran digital yang membuat persaingan sangat ketat, terutama di sektor-sektor tertentu. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan. Pengumpulan data konsumen harus mematuhi regulasi privasi yang ketat, seperti GDPR di Eropa. Pelanggaran data atau penggunaan data yang tidak etis dapat merusak reputasi bisnis. Yang ketiga, kebutuhan teknologi dan keahlian. Mengelola kampanye pemasaran digital yang efektif memerlukan pemahaman tentang alat dan teknologi digital, serta keahlian khusus dalam analitik, SEO, dan iklan digital. Kemudian yang keempat, perubahan algoritma. Perubahan algoritma dapat mempengaruhi visibilitas dan kinerja konten. Kemudian yang kelima, keterbatasan waktu dan sumber daya. Meskipun lebih murah, pemasaran digital memerlukan waktu dan sumber daya signifikan untuk mengelola kampanye, membuat komponen, dan menganalisis data. Yang keenam, keberlanjutan dan kepercayaan. Karena internet penuh dengan informasi dan iklan, konsumen menjadi lebih selektif dan skeptis. Membangun kepercayaan memerlukan upaya yang konsisten dan autentik dalam pemasaran digital. Kemudian tentang taktik strategi pemasaran digital. Mengembangkan taktik dalam strategi pemasaran digital melibatkan pemilihan dan pelaksanaan metode yang spesifik untuk mencapai tujuan pemasaran. Berikut adalah beberapa taktik yang dapat diterapkan dalam strategi pemasaran digital. Yang pertama, pada SEO, kita bisa melakukan taktik dengan riset kata kunci, optimasi on-page, konten berkualitas, dan link building. Yang kedua, konten marketing. Dalam konten marketing, kita bisa melakukan taktik berupa blogging, video marketing, infografis, e-book, dan white papers. Kemudian dalam sosial media marketing, kita bisa melakukan pemilihan platform yang tepat, posting teratur, interaksi dengan pengikut, dan iklan berbayar. Kemudian email marketing. Kita bisa melakukan daftar email yang tersegmentasi, konten yang dipersonalisasi, automasi email, dan uji A atau B. Kemudian pada pay-per-click advertising, kita bisa melakukan penelitian dan pemilihan kata kunci. Kemudian penargetan ulang, optimasi landing page, dan analisis kinerja. Kemudian dalam influencer marketing, kita bisa melakukan identifikasi influencer yang tepat, kerjasama konten, dan pengukuran kinerja. Yang terakhir, analitik dan pengukuran. Kita bisa menggunakan alat analitik. Manfaatkan alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak dan mengukur kinerja situs web dan kampanye pemasaran Anda. Kemudian kita bisa setel tujuan dan KPI, dan laporkan serta optimalkan. Kemudian cara menyusun strategi pemasaran digital. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menyusun strategi pemasaran digital yang efektif. Yang pertama, tentukan tujuan dari pemasaran Anda. Yang kedua, kenali audiens target Anda. Yang ketiga, analisis kompetisi. Yang keempat, pilih saluran digital yang tepat. Yang kelima, tentukan taktik dan alat yang digunakan. Yang keenam, buat rencana konten. Yang ketujuh, tetapkan anggaran yang akan digunakan. Kedelapan, implementasikan dan optimalisasi. Yang kesembilan, evaluasi dan penyesuaian. Dan yang terakhir, pantau dan laporkan kinerja. Yang terakhir ini contoh narasi kreatif yang saya buat tentang pengiklanan sebuah kafe. Berikut hasil tugas dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.
Pada video kali ini saya ingin membacakan hasil wawancara saya dari owner DE Fotografi, salah satu mahasiswa ITB Trenggalek, yaitu Natasha dari Prodi Manajemen Retail. Soal yang saya ajukan yang pertama yaitu bagaimana sejarah perusahaan tersebut menggunakan pemasaran digital. Beliau memulai menggunakan pemasaran digital sudah lama ketika menyadari bahwa platform online bisa menjangkau lebih banyak konsumen daripada cara konvensional. Awalnya beliau membuat akun sosial media seperti Instagram, Facebook untuk memamerkan hasil karyanya. Kemudian banyak yang melihat, kemudian tertarik menggunakan jasa tersebut. Pemasaran digital telah membantunya menarik banyak klien baru dan membangun merek secara signifikan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar? Untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, beliau selalu memulai dengan riset pasar, dengan mengidentifikasi tren fotografi terbaru dan memahami preferensi target audiens. Beliau juga sering melakukan survei dan menerima umpan balik dari klien untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Selain itu, beliau mempelajari strategi kompetitor dan melihat apa yang berhasil dan tidak berhasil bagi mereka. Dengan informasi ini, beliau dapat menyesuaikan layanan fotografi baik dari segi teknik, tema, hingga harga. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa strategi yang Anda lakukan untuk memasarkan produk melalui platform digital? Dengan selalu aktif di Instagram dan Facebook, memposting hasil kerja terbaru, berbagi behind the scene, dan berinteraksi dengan followers. Beliau bekerja sama dengan influencer dan bisnis lain untuk saling mempromosikan layanan. Untuk pertanyaan terakhir, saya menanyakan tentang apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh setelah melakukan pemasaran digital. Untuk itu, jangkauan menjadi lebih luas, biaya lebih efektif. Beliau bisa melacak kinerja kampanye pemasaran secara real time dan menyesuaikan strategi berdasarkan data yang ada. Banyak fotografer lain yang juga menggunakan pemasaran digital sehingga kompetisinya sangat tinggi. Ini untuk kekurangannya ya. Banyak fotografer yang menggunakan pemasaran digital. Kemudian banyak fotografer lain juga menggunakan pemasaran digital sehingga kompetisinya sangat tinggi. Itu tadi hasil wawancara. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.